Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalal qur'ana amama qatahu ilal jannah wa man jalal qur'ana saqahu qalbahu ilan nar. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat terutama nasihat, sehingga pada kesempatan di pagi menjelang siang ini insyaallah kita sudah menyaksikan peristiwa yang terbesar dalam hidup seseorang, yaitu prosesi ijab kabul antara Ananda Fakhrijal dengan Adinda Sanatin. Kemudian salawat serta salam telah tercurah limpahkan selalu dan selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita yang sudah bisa hadir dalam acara ini kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah adalah satu-satunya ibadah yang terpanjang dalam kehidupan seorang muslim. Maka hari ini sudah diikrarkan janji setia itu antara Ananda Fakhrijal dengan Adinda Sanatin. Maka satu tujuan yang mulia menikah itu adalah menciptakan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka bagaimana tahapan untuk menciptakan, melahirkan dan mengadakan satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu? Maka tahapan yang pertama bahwa satu adalah apa? Menguatkan pasangannya. Bahwasanya kita yang sudah menikah, dikatakan dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Maka dua orang yang sudah menikah ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, bagian daripada ayat-ayat Allah. Maka hormati, jaga dan lestarikan, kemudian sesuatu yang harus dikuatkan di dalam Quran itu. Dan litaskunu ilaiha. Maka kedua pasangan pengantin ini apa? Harus bisa memberikan rasa ketenangan dalam batin semua, dalam batin dirinya dan juga keluarganya. Karena rumah tangga yang ketenangan itu, yang ada ketenangannya akan bisa apa? Mengundang rezeki, baik rezeki yang lahir maupun rezeki yang batin. Dan dikatakan bahwa ketika rumah tangga itu perkawinan atau rumah tangga yang megah, itu mungkin akan bisa dibeli dengan harta. Tetapi di mana rumah tangga yang di situ ada ketenangan, itu hanya akan bisa didapatkan dengan ilmu dan kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap yang kedua, ketika ingin menjadikan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah, maka tahap kedua adalah mengingatkan tentang janji suci, mengingatkan tentang janji yang agung di hadapan Allah dan para malaikatnya. Ketika di ayat mengatakan bahwa mitsaqon golido wa ahadna minhum mitsaqon golido, bahwa sesungguhnya Mas Fakhrijal ini bukan hanya berjanji kepada wali, kepada lebih, kepada Pak Naib, tapi lebih besar lagi, beliau sudah mengambil janji setia itu, janji suci itu di hadapan Allah dan para malaikatnya, yang malaikat itu menyaksikan ketika proses ijab kabul itu disampaikan.
Maka Adinda Sanatin adalah amanah bagi Ananda Fahrijal. Itu apa? Untuk dibersamai dalam rumah tangga yang menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka poin yang ketiga adalah apa? Saling menjaga. Saling menjaga kesalingan. Yang pertama adalah saling cinta. Orang rumah tangga, orang berpasangan itu harus ada cinta yang diwakilkan dengan mahabbah, kemudian diwakilkan dengan mawaddah. Mawaddah itu adalah apa? Sikap. Karena cinta akan dilahirkan dari sikap sesuatu yang apa? Yang bersikap untuk mempunyai tujuan, ingin membahagiakan keluarga dan pasangannya masing-masing. Dan itu harus ada apa? Saling cinta. Kemudian saling hormat. Bahwasanya dikatakan dalam ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, maka hormati dia, kemudian sayangi dia. Dan sebaliknya, bahwasanya seorang wanita juga harus dimuliakan oleh seorang laki-laki, oleh seorang suaminya, istrinya juga harus dimuliakan. Begitulah saling hormat antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saling jaga. Saling jaga adalah dikatakan tugas besar daripada pasangan suami istri ini, punya tugas besar, yaitu menjaga keluarganya supaya apa? Supaya terjaga dari ancaman api neraka. Yang disampaikan dalam ayatnya sering kita mendengar, ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya dikatakan wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu supaya terhindar dari ancaman api neraka. Ini tugas besar pasangan suami istri, pasangan baru, apalagi pasangan yang lama, yang sudah banyak pengalamannya. Nah itu saling apa? Saling menjaga. Kemudian yang keempat kesalingannya adalah saling ridho. Bagaimana kita tidak akan ridho sementara pasangan kita tuh nggak sempurna? Mungkin kita punya pasangan yang kurang cantik, kurang kaya, kurang mapan. Sama yang laki-laki juga punya kekurangannya. Ya kurang ganteng, kurang sugih, kurang mapan. Dari semua kekurangan itu harus kita saling ridho. Bahwa dikatakan, sering saya menyampaikan bahwa jatuh cinta itu adalah kesalahpahaman yang terindah, dan menikah itu ada kesepahaman yang terkejam. Orang yang sedang dimabuk cinta, dia akan melihat semuanya itu baik, semuanya indah, cantik, glowing. Itu orang sedang dimabuk cinta, tapi dia belum tahu bahwa ada kekurangan dalam diri seseorang itu. Maka dikatakan menikah itu adalah apa? Kesepahaman yang terkejam. Bahwa ketika kita sudah menikah, kita harus bisa ridho dengan kekurangan pasangan kita masing-masing. Maka jadikanlah kekurangan pasangan itu sebagai apa? Buah kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Dan ketika dia mempunyai kelebihan, maka kelebihannya itu jadikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika kita ingin menjadikan rumah tangga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang keempat itu ada musyawarah. Ketika dalam rumah tangga mesti itu ada konflik. Rumah tangga yang sakinah itu bukan berarti tidak ada konflik. Ada konflik, dan dengan konfliknya ini akan semakin banyak belajar, semakin bertumbuh. Dengan apa? Dengan musyawarah. Jadi ajang rumu jare-jare, hari jareku mangjar turu sore. Ya, jadi kalau jare itu berita-berita hoak hari ini begini, ini begitu, itu jangan terlalu didengarkan. Itu yang akan merusak keutuhan rumah tangga. Dan salah satu tugas besar setan itu adalah apa? Mencerai berikan rumah tangga seorang muslim. Yang spesifik setannya itu adalah setan jasim. Setan yang akan selalu menggoda manusia supaya apa? Supaya menceraikan rumah tangganya dan bubar rumah tangganya adalah setan jasim. Maka hati-hati dengan setan jasim ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, untuk kita menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, maka yang terakhir adalah apa? Ada kemaslahatan, kebaikan. Maka ketika 4 poin itu dilaksanakan, maka akan muncul kebaikan dari pasangan rumah tangga ini, dan orang-orang yang baik itu akan menuju kepada kesolehan, kepada kebaikan. Dan ketika dia soleh, dia akan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian ketika dia bertakwa, maka Allah akan menjanjikan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Allah katakan dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh Allah akan memberikan apa?
keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi ketika rumah tangga itu dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh penduduk muara ini akan diberikan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi ketika pasangan-pasangan rumah tangganya, baik pasangan yang lama maupun pasangan yang baru, itu akan ada ketakwaan dan Allah berikan rezeki yang agung itu. Insyaallah demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menjadi motivasi buat pribadi saya juga sebagai pengantin lama dan juga untuk pengantin baru. Dan saya katakan bahwa waktu yurjali jarhi sayyidi burhul wala burhul lima jarh halisan. Kalau pedang lukai tubuh maka akan ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati kemana hendak obat cari. Saya mohon maaf barangkali ada yang salah, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.